Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Toba Bukit, SHMH. Saya merupakan dosen pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh, saya mengajar pada mata kuliah Hukum Perburuan yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS pada mahasiswa semester 4, Fakultas Hukum USU. Mata kuliah itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hukum perburuan, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam rangka mengembangkan pengetahuan ilmu hukum. Adapun tujuan kuliah hukum perburuan itu menjelaskan tentang azas hukum perburuan, pengertian konsep dasar pekerja, buruh pengusaha, perlindungan setara, hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan pengadilan industrial, serta mahasiswa dapat bersaing di dalam menuju Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia sejahtera di tahun 2045. Terdapat pengukuran kemampuan mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah hukum perburuan adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian-pengertian yang dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sifat hukum perburuan, dan objek hukum perburuan, dan sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat hubungan kerja, termasuk dewasa dalam hubungan kerja, dasar-dasar hubungan kerja, unsur-unsur yang tergantung dalam hubungan kerja, konsep dan pengertian perjanjian waktu tertentu, atau dikenal dengan PKWT, perjanjian kerja pemborong dan pekerjaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau yang dikenal dengan istilah outsourcing. Capaian yang ketiga, yaitu mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang pengertian dan sanggupan dan hak normatif. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan tentang sejarah gerakan serikat pekerja yang berada buruh di Indonesia, ajas kebebasan berserikat dan pembentukan serikat pekerja, prinsip dasar dalam pembentukan organisasi pada menurut Undang-Undang 21 tahun 2000, menganalisa peran dan fungsi organisasi pekerjaan dan organisasi pengusaha. Capaian kelima, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan standar internasional dan standar nasional. Itu yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan. Yang capaian keenam, mahasiswa dapat menjelaskan jaminan sosial, termasuk nanti jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta yang lain-lain. Capaian ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian hubungan industrial dan hubungan industrial yang mencakup lembaga bipartit, serta PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Capaian ke-8, mahasiswa dapat menjelaskan kebijakan penempatan tenaga kerja baik di luar negeri maupun dalam negeri. Capaian ke-9, mahasiswa dapat menjelaskan jenis dan sebab pemutusan hubungan kerja, prosedur PHK atau pemutusan hubungan kerja dan hak-hak setelah PHK. Capaian ke-10, mahasiswa akan dapat menjelaskan dasar hukum ruang lingkup tujuan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sejarah prinsip tujuan, manfaat, dan fungsi sistem manajemen K3. Capaian ke-11, mahasiswa akan dapat menjelaskan dasar hukum dan organisasi pengawasan perburuan di Dinas Ketenagakerjaan, tata kerja pengawasan perburuan, serta fungsi dan peran pengawasan perburuan. Capaian ke-12, mahasiswa akan dapat menjelaskan sejarah perkembangan penyelesaian perselisihan sebelum dan berlakunya Undang-Undang 2 tahun 2004, jenis perselisihan dan mekanisme non-ligitasi dan ligitasi yang diatur oleh undang-undang. Capaian ke-13, mahasiswa akan dapat menjelaskan sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam hubungan kerja. Capaian ke-14, itu nanti dia belajar untuk ujian akhir semester, serta nanti mahasiswa dapat bertarung atau bersaing di dunia internasional. Untuk terdapat bobot penilaian mata kuliah hukum perburuan, ini adalah ada beberapa. Untuk case metodenya itu 25%, untuk PBL-nya 25%, tugas individu 15%, kuis 15%, UTS dan ujian akhir semester itu 15%. Itu menjadi 100%. Demikianlah
perkenalan saya. Baik, sekarang kita mengajar tentang topik tentang dalam hukum perburuan. Kemarin pertemuan, ini adalah pertemuan keempat. Dia tentang mengupas PKWT dan uang kompensasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dimana tentang PKWT ini dia nanti hubungan antara si pemberi kerja dan si penerima kerja. Baik, ini dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja ini, dia perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha dan pemberi kerja ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, di dalam nanti hubungan kerja itu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang membuat unsur-unsur perjanjian kerja, upah dan perintah. Di sini, di dalam perjanjian pekerjaan itu dia memuat, dia yang pertama itu jaminan sosial itu waspada. Siap jaminan sosial itu jaminan kesehatan, nanti jaminan kematian, jaminan kecelakaan pekerjaan ya, kecelakaan pekerjaan. Ada beberapa ini dia. Si pemberi kerja ini wajib memberi upah kepada si penerima kerja atau pekerja atau buruh. Itu upahnya bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan, jasa yang telah atau akan dilakukan. Ya, nanti misalnya PTX ini memberikan pekerja, dia wajib memberikan berdasarkan PP 35 tahun 2021 berdasarkan PKWT pekerja waktu tertentu itu wajib memberikan upah. Itu nanti berdasarkan perjanjian pekerjaan. Berapa upahnya itu? Nanti disesuaikan dengan porsi. Misalnya dia SMA. SMA itu nanti dia berapa dia? Golongan berapa dia misalnya dalam itu. Begitu juga nanti S1. S1 itu nanti kadarnya begini. Sekarang tetapi dalam perjanjian kerja itu harus mereka menentukan upah itu harus berdasarkan nanti UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Itu harus disesuaikan. Apabila nanti ada pengusaha yang tidak memberikan upah sesuai dengan UMK, itu nanti bisa kena sanksi di Dinas Ketenagakerjaan ya. Ini ada beberapa hubungan kerja, pekerja dan pengusaha atau si pemberi kerja, ini dia sangat tidak simbang. Memang secara harafiahnya bahwa PT itu adalah mencari keuntungan, tetapi PT itu juga harus memberikan kontribusi yang wajar serta bonus serta upah kepada si pekerja atau buruh. Mengapa demikian? Ya, itu sudah jelas. Karena tanpa pekerja, pengusaha pun dia tidak akan bisa hidup. Begitu juga sebaliknya, pekerja pun harus memberi kontribusi juga sama pengusaha. Artinya ini tidak, pekerja sama pengusaha tidak bisa dipisahkan. Artinya mereka harus sama-sama menguntungkan. Ya, jadi disitulah dia. Artinya pengusaha itu dia mau keuntungan, profit. Itu sudah jelas. Disitulah negara juga hadir dalam untuk penetapan upah. Ya, dalam penetapan upah itu nanti di situ dia tiap tahun itu nanti unsur-unsur penetapan upah itu dilakukan oleh pemerintah dan akademisi ya. Salah satu ini penetapan upah untuk Kabupaten Papua Barat. Jadi setiap tahun itu minimal 2 kali itu sidang ya, sidang untuk menetapkan upah di suatu kabupaten itu. Tapi nanti dalam kementerian itu sudah memberi rumusnya, ada nanti rumus itu
nanti surat edaran, nanti kita tinggal masuk-masukkan aja di, oh ini dia, ya, dari Kementerian apa, Ketenagakerjaan ya, dari pusat. Nah, dari situ, oh ini berapa ini, layak. Biasanya untuk Kota Medan lah, untuk Kota Medan ini 3.800.000, apakah layak untuk mereka? Itu yang dipikirkan. Berbeda. Tapi di dalam untuk penentuan upah itu harus nilai-nilai yang santun serta bagaimana penghidupan yang layak bagi nanti pekerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba si Happy. Izin bertanya Pak, ini bertanya sebenarnya apa ya Pak hubungan perjanjian kerja, kewajiban dengan hak pekerja dan pengusaha? Iya. Jadi kok perjanjian kerja itu hubungan si pengusaha dan si pekerja ya. Itu memang tidak bisa dilepaskan. Hubungan mereka yang pertama, pengusaha itu wajib dia yang pertama untuk upah itu wajib diberikan. Yang kedua nanti jaminan sosial ini nanti berupa nanti kesehatan ya, baru kesehatan, baru ketenagakerjaan, baru serta nanti waktu pensiun, serta nanti kematian ya, itu yang dijamin oleh di dalam hubungan kerja untuk usaha. Sedangkan untuk pekerja dia itu wajib nanti dia memberi syarat-syarat pekerjaan. Nanti syarat-syarat itu dia bekerja berapa lama. Itu dia dalam perjanjian PKWT. Untuk nanti hubungan mereka, apabila nanti ada selisih di dalam PKB, ini perjanjian kerja bersama, mereka itu menyelesaikan terlebih dahulu untuk berdasarkan itu kekeluargaan, win-win solusi lah. Tapi kalau nanti mereka tidak sepakat, maka nanti salah satu pihak bisa nanti mendaftarkannya ke penyelesaian perselisihan nanti PHI ya. PHI itu nanti ya. Jadi serta nanti dalam PHI itu pengadilan hubungan industrial itu antara si pengusaha serta untuk si pekerja ya, itu melakukan. Nanti seharusnya di dalam itu nanti ada beberapa yang diupayakan bagaimana mereka itu saling berhubungan, artinya apa kewajiban pekerja harus dilakukan, ya? Apa kewajiban si pengusaha harus dilakukan juga, ya? Situ dia masalah upah. Itu juga tidak terdapat dalam nanti PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT ya, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK. Baru nanti kalau tentang pengupahan nanti PP 36 itu nanti tentang bagaimana pengupahan. Jadi serta nanti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ada juga di dalam PP 37 itu tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Di sini artinya pemerintah berperan besar dalam untuk meningkatkan sejahterakan rakyat Indonesia menuju Indonesia emas, Indonesia 2045. Artinya pekerja atau buruh itu dijamin berdasarkan PP 37 tahun 21 tentang kehilangan pekerjaan. Itulah dia. Jadi tidak takut lagi orang itu tidak pekerjaan. Nanti di sini nanti ada nanti uang pengganti nanti ya istilahnya. Ada yang bertanya lagi? Apa Grace? Jadi untuk perjanjian kerja sendiri, apakah terdapat syarat sah yang harus dipenuhi? Iya. Perjanjian kerja yang syarat sahnya ada dia. Yang pertama, pekerja itu dia harus cakap umur, artinya harus 18 tahun ke atas. Yang kedua, nanti dia harus dalam syaratnya itu juga bahwa pekerja itu diberi jaminan kesehatan, serta juga nanti syarat pekerja itu juga nanti upah itu sudah ditentukan sama, itulah nanti istilahnya PKB, perjanjian kerja bersama pengusaha dan pekerja. Sebelum nanti masuk
pekerja atau buruh itu ke suatu perusahaan itu nanti ada syarat-syarat yang memenuhi. Misalnya minimal S1 posisi untuk menjadi HRD, ya itu tergantung nanti di tiap perusahaan itu berbeda-beda. Apa porsi misalnya untuk syarat-syaratnya pekerja yang sah itu bagaimana ya? Yang penting artinya sebenarnya gini, diharapkan untuk kepada mahasiswa atau mahasiswi ini, kalian jangan sebagai untuk pekerja atau pengusaha. Diharapkan kalian harus bisa menciptakan sesuatu yang inovasi supaya kalian bisa masyarakat ini maju mengenai hari ini sekarang. Sekarang itu untuk pekerja sekarang, banyak pekerja kita atau banyak pengusaha kita itu dia orang itu dalam produk menciptakan itu kurang. Salah satunya yang kita sekarang menciptakan misalnya barang-barang impor itu sangat banyak. Seharusnya barang-barang impor itu dia harus dibatasi. Seharusnya pengusaha itu harus menciptakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu misalnya sepeda motor. Sepeda motor ini kita tahu belum ada buatan produk Indonesia. Itulah diharapkan kepada peserta didik sekalian agar bisa nanti setidaknya menciptakan produk sepeda motor, ya. Dan begitu juga mobil kita. Mobil ini belum ada dia produk kita ya. Mungkin kemarin udah ada beberapa kemarin yang misalnya ada kegiatan summit di Bali ya. Bali itu mungkin ada kegiatan dia organisasi internasional yang masuk Indonesia, di situ ada itu ya jemput ya. Yang misalnya yang sekarang yang pokok lah dulu, misalnya handphone pun belum ada produk kita ya. Produk yang setahu Bapak ya, misalnya kayak iPhone, Samsung itu masih produk yang luar masih. Jadi diharapkan pengusaha itu bisa menciptakan lah misalnya sepeda motor atau bisa menciptakan mobil dengan produknya sendiri serta menciptakan hal lainnya. Kenapa? Kenapa Bapak bilang begitu? Supaya dia devisa kita bertambah. Kalau misalnya itulah dia. Kalau dia pengusaha, dia bisa menjual dia lebih banyak ekspor kita, artinya kita menjual ke luar negeri, itu profitnya lebih banyak daripada kita impor kegiatan membeli. Kalau kita membeli terus, nanti kejadian itu bisa nanti resesi, ya. Artinya penurunan ekonomi itu ya, penurunan ekonomi dalam 2 tahun berturut-turut gitu ya, itu bisa menimbulkan resesi. Kita harapkan nanti next generasi 2045 mahasiswa inilah dia pengganti ya, supaya kelak kalian bisa maju pemikirannya ya. Untuk apa? Diharapkan nanti kalian kelak jadi pengusaha pun kalian diharapkan kalian lihat dia bagaimana. Kalau tidak ada pekerja pun itu dia kalian pengusaha atau perusahaan itu tidak bisa hidup, harus salib. Jadi kalau sejahtera pekerjaannya sudah wajib perusahaannya pun mantap itu ya kan, sejahtera juga lah itu ya. Sudah, ini misalnya kayak seperti salah satu negara maju lah. Kalau dia misalnya kolaps ini mau apa nih? Itu langsung dipenggal kepalanya, bukan di PHK langsung apanya. Yang direkturnya itu dulu langsung apa? Artinya diberhentikan. Kalau kita misalnya, kalau kita berbeda, itulah yang dia mindsetnya itu. Berarti manajernya itu tidak sanggup untuk mengolah perusahaan itu, karena itu dia langsung dipenggal pimpinan. Pimpinan dulu yang artinya dipecah. Baru nanti menyesuaikan dia. Artinya bahwa dalam manajemen mengolah perusahaan itu pun dia tidak sanggup. Ini dia, baru yang pekerja yang diperjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum ya. Ini ya, syarat sahnya perjanjian kerja ya. Jadi baru ada pekerjaan yang diperjanjikan, itu tergantung kesepakatan ya. Baru kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah ini hukum ya. Melakukan perbuatan hukum itu berarti harus yang sesuai dengan norma hukum ya. Jangan nanti pekerjaan itu misalnya menjual barang-barang terlarang. Nah, itu dilarang ya. Ini nanti syarat sahnya apa ya.
dan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi pekerjaan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam isi pekerja waktu tertentu, ini isi PKWT, itu pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu dia memuat sekurang-kurangnya pertama nama alamat perusahaan, nama jenis kelamin, baru jabatan tempat pekerjaan, baru besarnya upah, baru syarat-syarat yang memuat hak dan kewajiban, mulai dari jangka waktu tertentu perjanjian kerja, tempat dan tinggal perjanjian kerja, tanda tangan para pihak. Nah, ini dia. Di dalam pasal 13 PP nomor 35 tahun 2021 PKWT paling memuat. Nah, yang pertama nama alamat perusahaan, jenis usaha. Yang kedua nama jenis kelamin, umur dan alamat pekerja. Yang ketiga jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat tempat pekerjaan. Yang kelima besaran dan cara pembayaran upah. Yang keenam hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Yang ketujuh mulai dari jangka waktu berlakunya PKWT. Yang ke-8 tempat dan tanggal lahir PKWT dibuat. Yang ke-9 tanda tangan para pihak dalam PKWT, pekerja waktu tertentu. Disitulah dia memuat dia yang isi PKWT itu. Sebenarnya ini termasuk nanti bisa juga perjanjian kerja PKB, perjanjian kerja bersama. Inilah dia dalam PKWT itu. Di sini sudah di poin kelima besar dan cara pembayaran upah sudah apa? Baru hak dan kewajiban pengusaha yang keenam. Ya. Dalam pasal 58 Undang-Undang Cipta Kerja, nanti pasal sama dengan juga dengan pasal 12 PP nomor 35 tahun 2021 yang ayat pertama, pekerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa perubahan kerja. Baru yang kedua, dalam hal disyaratkan untuk masa percobaan kerja sebagaimana masuk ayat 1, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis sifat-sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yang pertama pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya. Yang kedua pekerja diperkirakan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama. Yang ketiga pekerja yang bersifat musiman. Baru yang keempat pekerja yang berhubungan dengan produk-produk baru atau kegiatan baru. Yang kelima pekerja yang jenis sifatnya atau kegiatan yang bersifat tidak tetap. Ya, ini dia. Ayat kedua PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi PKWT ini pekerja waktu tertentu ini dia. Jadi yaitu dia PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerja yang bersifat tetap. Kalau dia tetap itu dia tidak masuk PKWT. Ya. Sudah. Jadi PKWT ini adalah pekerja yang sekali selesai. Itu sekali selesai aja. Ya. Misalnya ada proyek, misalnya ini untuk membangun rumah sakit. Ya, itu kan selesai. Sudah. Dia membangun itu, berapa kontraknya itu. Dia paling lama PKWT ini dia 1 tahun sampai 5 tahun. Tapi nanti dapat juga diperpanjang ya. Baru pekerjaan dipikirkan penyelesaian dalam waktu tidak terlalu lama. Misalnya untuk mengerjakan misalnya jembatan. Ini jembatan ini yang kerusakan 8 bulan. Itu dia PKWT ya. Yang ketiga pekerjaan yang bersifat musiman. Musiman. Misalnya sebentar lagi musim anak sekolah. Ya, jadi orang itu membangun tempat jualan untuk jual baju serta baju sepatu ya. Itu musiman ya, musim. Karena bulan 7 itu musim anak sekolah ya. Misalnya. Atau nanti menjelang misalnya hari-hari keagamaan misalnya kurban sebentar lagi. Itu nanti ada untuk mendirikan tempat untuk pemotongan sapi atau kambing atau serta domba ya, itu dia bersifat musiman ya.
Oke? Sampai sini ada mau ditanyakan lagi? Jadi dalam PKWT juga pasal 59 pasca Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 dan ayat 2 demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan yang keempat, ketentuan lanjut memiliki sifat atau kegiatan pekerja waktu tertentu. Perpanjangan kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. PKWT demi hukum menjadi PKWT. Ya, ini dia. Jadi ada PKWT itu juga ada PKWT itu tidak tetap yang telah dilakukan oleh perundingan bipartit tetapi gagal, telah ada di pemeriksaan pegawai pengawas tenaga kerjaan. Ini pengawas tenaga kerjaan ini dia dari dinas ya, dinas kerjaan di kota tersebut atau di wilayah tersebut ya, pengesahan nota pemeriksaannya ke pengadilan bahwa PP nomor 35 tahun 21 tentang PKWT ini dia dicatatkan tidak ada ketentuan pembaharuan PKWT. Perpanjangan tetap ada, yaitu bebas waktu PKWT berdasarkan jangka waktu adalah 5 tahun, termasuk perpanjangannya. Ini itu terdapat. Jadi perpanjangan itu adalah PKWT itu adalah 5 tahun, termasuk perpanjangannya. Itu pasal 8 PP 35 tahun 2021. Baik, PKWT Bapak bilang tadi bahwa itu maksimum 5 tahun termasuk perpanjangannya. Jadi PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap ya. PKWT ini tidak dapat bersifat tetap. Itu terdapat di pasal nanti pasal 4 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021 ya. Yang pertama jangka waktu ya. Jangka waktu itu PP 35 tahun 2021 pasal 5 ayat 1. Baru yang kedua selesai suatu pekerjaan tertentu. Nah, ini dia. Itu pasal 5 dalam PP juga ya. 35 tahun 2021. Dan yang ketiga pekerjaan tertentu lainnya jenis dan bersifat kegiatan tidak tetap. Nah, jadi dia tidak tetap ya. Baru di dalam jangka waktu itu pekerja yang diberikan dalam waktu tidak terlalu lama ya. Itu nanti. Baru yang kedua pekerjaan musiman. Yang ketiga pekerjaan berhubungan dengan produk yang baru. Sedangkan yang selesai suatu pekerjaan tertentu adalah pekerjaan sekalian selesai serta pekerjaan sementara sifatnya. Yang terakhir berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaannya serta pekerjaan harian maksimum 21 hari ya atau sampai 3 bulan ya. Itu nanti pekerja tertentu paruh waktu itu nanti ada jam-jamnya ya. Itu terdapat juga dalam PP 35 tahun 2021 ya. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup kelasnya. Artinya itulah dia pelajaran PKWT. Ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak tutup kelasnya ya. Sekian dan terima kasih.